pasti punya rasa jengkel. Daripada bini yang bete, mendingan kita yang bete. Daripada mereka yang sakit, mendingan kita yang sakit. Kenapa? Kalau dia yang sakit, konten 14 kali, bagaimana enggak? Berarti kita tidak bisa ikhtiar. Cukup satu yang diputus, paling ikhtiar kita. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Project Barokah. Kali ini kita ingin berbincang sedikit dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz, perkenalkan namanya Pak. Mantan Ustadz teman-teman. Oh, mantan Ustadz. Jadi udah kiai nih. Nah, dengan saya itu biasa pengisi suara di video Project Barokah, yaitu dengan Henry. Kali ini saya muncul depan kamera karena yang dua lagi tidur. Jadi saya di balik layar nih, di depan kamera nih sekarang nih, pertama kali nih ya. Kita mau wawancarai Pak Ustadz dengan tentang pengetahuan Islami dengan yang lainnya. Mulai saja, temanya mungkin kali ini yang ingin saya pertanyakan, sholat dengan iman dengan kebiasaan perbedaannya seperti apa Pak Ustadz? Nah, pertanyaannya saya gini, yang pertama itu sholat dengan iman itu ada kan, kita setiap kali ibadah itu kan harusnya hati lebih tenang, jadi diperbaharui. Tapi ada orang yang melakukan ibadah sholat karena kebiasaan. Dia sholat, tapi dia tetap tidak bisa meredam emosinya setelah walaupun habis melakukan ibadah, atau dia tidak bisa meredam perkataannya yang tidak baik itu. Bedanya kita harus bagaimana nih? Yang baiknya Enak nih. Ya jujur, untuk mencapai kekhusyuan dalam sholat, yang pertama harus kita lakukan dan seutama-utamanya adalah bagaimana caranya kita melepas perkara dunia khususnya. Jadi salah satu syarat untuk mencapai kekhusyuan dalam sholat yang dalam artian sampai kepada tahap ihsan, harus melepas seluruh perkara-perkara dunia sesaat pada saat kita sholat, barulah kita dapat merasakan nikmat dan aroma iman tersebut. Jadi kalau seandainya seorang hamba ketika dia melakukan suatu ibadah yang semata-mata dinisbatkan untuk perkara lain atau hal lain, maka sudah jelas hamba ini tidak akan menemukan di mana letak nikmat ketika dia melakukan saja. Dan ihsan adalah bagaimana caranya kita memfokuskan diri kita dalam hal ikhwal kita beribadah semata-mata karena Allah, seperti sholat itu tadi. Nah, Pak Ustadz, kan ada yang kadang nih, saya juga di lingkungan hidup nih, kadang di lingkungan saya nih, ya, teman-teman saya juga kan. Nah, yang dibilang sholat itu tidak mengimani, maksud saya, ada yang kan agama warisan karena agama warisan orang tua. Jadi sudah terdidik sholat 5 waktu karena orang tua. Nah, jadi kayak teman saya ada fenomena yang dia habis nakal nih, berbuat nakal, malamnya dia tetap sholat, subuh tetap, maghrib tetap, asar tetap gitu. Tapi nah, itu gimana tuh jadinya, ya kan? Karena dia terbiasa, tapi ya dia tidak merubah sifatnya seperti itu gitu. Itu disebut dengan satu keyakinan, Bang. Yang dalam artian ketika seorang hamba meyakini sifat-sifat mulia Tuhan, orang ini yakin Allah itu maha menerima taubat.
Allah itu maha pengampun dan dia sadar dengan segala perbuatannya, tapi dia juga meyakini akan sifatnya Allah, maka dia lakukan itu semua. Yang dalam artian sebanyak apapun, sebesar apapun dosa yang dia lakukan, perbuatan mungkar yang dia lakukan, tapi dengan keyakinannya akan sifat Allah, maka bisa jadi dosa-dosanya akan diampuni sama Allah. Jadi keyakinan akan sifat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bisa dibenarkan itu ya? Ya sudah jelas. Sebab gini, Rasulullah SAW pernah didatangi salah seorang sahabat, kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku harus bermaksiat ya Rasulullah? Rasulullah memerintahkan orang itu untuk sholat. Cuma konteksnya maaf kan terkadang yang namanya hidup menurut pandangan kita dengan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kasih sayangnya Allah tidak pernah memiliki batas, pintu taubatnya Allah tidak memiliki batas, pintu ampunannya Allah pun tidak pernah memiliki batas. Jadi si hamba ini meyakini akan sifat-sifat mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oke, karena ini bulan puasa, di bulan suci Ramadan ini ada pertanyaan lagi nih Pak Ustaz. Kalau misalkan keadaan sakit, kita sebenarnya kalau berpuasa itu masih harus diwajibkan atau tidak kalau dalam keadaan sakit? Ini sudah jelas merujuk kepada Al-Quran bahwa salah satu orang yang boleh meninggalkan puasa di mana orang itu terkena sakit penyakit, salah satunya yang banyak di luar dari hal-hal lain. Tapi perlu digarisbawahi penyakit yang seperti apa. Ya kalau cuma pilek-pilek doang ya jadi alasan lah. Kalau itu kan namanya bukan sakit, flu. Nah, kalau misalkan sakit mah gitu kan, karena kan mengganggu pencernaan dia juga kan makan. Nah itu kayak kan berarti kan dia punya perasaan mual segala macam. Nah itu kan berhalangan juga untuk puasa biasanya. Sembuh bang. Nah, kalau dia puasa, dia nggak puasa nih misalkan, nggak apa-apa, apa nggak boleh? Jadi kalau agama itu sebenarnya enggak kaku bang. Kalau seandainya dengan puasa dapat membebankan dirinya ketika dia menjalankan puasa itu, ya sudah jelas lebih baik ditinggalkan puasanya, diganti atau dikoda dengan bisa jadi tahunnya digantikan. Karena apa ya, sesungguhnya ibadah itu bukan sesuatu yang harus dijadikan beban. Itu dia tadi. Kalau orang-orang ihsan ketika dia mencapai satu kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah apapun yang dia lakukan tidak ada beban. Jadi ketika dia sholat itu bukan sesuatu yang dibebani. Ketika dia puasa, puasanya itu bukan sesuatu yang membebani hidupnya. Dan mohon maaf, Allah tidak pernah menzalimi kita. Jadi intinya apa? Selama itu tidak menjadi satu beban buat si pelaku dan tidak merasa dizalimi, ya monggo-monggo aja. Bisa tuh maksudnya. Ya sama domba dah. Lagi domba-domba tersesat. Saya dong. Gitu. Jadi tapi dari kalau orang itu bisa jadi najis gimana loh? Orang itu bisa jadi najis. Apa dari perkataannya? Apa dari sifatnya? Kalau anjing kan najis sudah jelas nih. Kalau manusia bisa jadi najis nggak? Nggak ada bang istilahnya. Itu cuma istilah. Manusia itu malah paling mulia, paling sempurna. Orang ketika mengatakan saudaranya najis, saudaranya haram, ya sudah jelas dasarnya dengan rasa tidak suka, rasa sakit hati. Yang jadi pertanyaan, yang najis yang mana? Ya.
Nah, dia ngomong najis sudah jelas, nggak mungkin kalau dia punya rasa suka dia katakan najis, tidak mungkin kalau dia punya rasa sayang dia katakan haram, nggak mungkin. Ya, pasti didasari dengan rasa benci. Nah, yang jadi najis itu yang mana? Mungkin perkataannya. Ya, si orang yang dikatakan itu najis atau haram, atau si orang yang mengatakannya. Kembali lagi kepada diri orang itu sendiri. Nggak ada manusia. Ya memang jelas kalau dimakan dia nggak najis lagi, daging orang ya pasti haram. Haram juga ya kan? Kalau dimakan lagi sampai mau makan kanibal dong. Serius enggak? Itu cuma istilah bang, cuma istilah. Istilah yang didasari dengan rasa kebencian, yang didasari dengan rasa tidak suka. Nggak mungkin orang suka bilang najis sama suka bilang haram, nggak mungkin. Jadi intinya apa itu tadi? Karena ada rasa tidak suka, berarti cinta dalam hati orang tersebut masih membelah. Iya, dia hanya menyanjung sesuatu yang memang kira-kira dia suka. Yang kalau dia nggak suka nggak disanjung. Jangan-jangan ntar sama Allah gitu lagi dia ya. Jangan dia lagi dapat obyekan gede, dia bilang alhamdulillah. Biar nggak dapat obyekan apa dia bilang ya Allah begini-gini Iya, jadi nggak bersyukur ya. Iya. Jadi banyak cara mengaplikasikan tentang kembali ke awal tadi tentang ihsan itu tadi. Ikrar kita dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebenarnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah Tuhan SWT. Kita kembali kepada. Jadi kalau ada suatu perbuatan sudah selayaknya harus kita tetapkan atau kita nisbatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah salah satu cara untuk mencapai keimanan yang sesungguhnya sehingga kita bisa merasakan nikmatnya iman, harumnya iman, indahnya iman yang secara tidak langsung adalah bagian dari rasa indahnya cinta, harumnya cinta. Jadi ihsan itu tadi. Jadi melakukan sesuatu semata-mata karena Allah, bukan karena Allah. Mantap. Kita jangan percaya cobaan yang namanya hidup begitu. Orang kontra dalam hidup biasa, benci dan suka dalam hidup biasa. Tapi untuk belajar mencintai, tidak membenci, itu yang luar biasa. Allah harus ingatkan setiap orang punya hak untuk hidup selamat di dunia dan di akhirat. Setiap orang punya hak untuk hidup bersama Rasulullah SAW. Setiap orang punya hak untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Bagaimana jalannya? Dengan saling menyayangi. Belajar kita peduli dengan saudara-saudara kita yang semata-mata karena Allah, bukan karena dengan menguasai 3 hal inti ya maksudnya, ego, cinta, akhlak sama cinta. Kalau cinta universal, Universal. sangat universal, sangat luas bahasanya, sangat luas pengertiannya. Tapi keluarganya cinta itu lembaran kertas putih yang di dalamnya tanpa ambisi, amarah, nafsu, keserahan, dan juga hal-hal lain yang bersifat buruk. Jadi pada hakikatnya cinta adalah bagian dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana caranya kita menjalani cinta itu sudah jelas dengan salah satu sifat yaitu Allah. Bagaimana caranya kita mencapai jadi manusia yang ihsan, yang baik, yang bagus. Untuk apa sih? Agar hidup ini ia semata-mata sesuai dengan fitrah. Coba bang pikir, kalau kita mau jujur, apa sih tujuannya Allah nyiptain kita ke muka bumi ini? Sudah jelas sesuai dengan apa yang Allah katakan. Sungguhnya tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Aku. Mengabdi dalam artian apa?
menggantungkan segala sesuatunya, menisbatkan segala sesuatunya hanya karena pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk mencapai keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara itu tadi, melakukan sesuatu hanya untuk Allah. Dan kalau orang ihsan orang beda sama orang lain. Kalau orang ihsan itu melakukan sesuatu tanpa berharap akan sesuatu. Jadi bagaimana caranya dia beribadah agar ibadahnya itu dapat mendatangkan rasa sukanya Allah, rasa cintanya Allah, rasanya sayangnya Rasulullah SAW. Itu yang dia lakukan, bukan untuk sama ketika kita makan, ya kalau bisa makan kita karena Allah, kita minum kita karena Allah, kita berjalan kita karena Allah, kita tidur kita karena Allah, bukan karena apa. Kenapa? Allah yang menidurkan kita, Allah yang membuat kita jalan, Allah yang menjadikan kita manusia sehingga kita bisa bergerak, duduk, makan, minum dan segala macam. Jadi sudah sewajarnya kita melakukan sesuatu berarti hanya untuk Allah. Itu intinya. Benar. Jadi kalau kita masih naruh sesuatu dan hal yang lain, berarti bukan Allah ibadah kita. Ya kayak gitu, kita datang ke masjid pakai baju bagus, kain sarung bagus biar tetangga lihat gitu ya. Nah, satu lagi Pak Ustaz. Gini, ini kan saya mau tanya nih, fenomena di Indonesia ini kan kebanyakan orang Indonesia ini kan masih percaya tentang hal-hal yang berbau-bau mistis. Kita sih memang kan percaya nggak masalah, cuma jangan terlalu mempercayai hingga kita jadi ketakutan sendiri. Nah, bagaimana yang orang-orang jadi kadang merasa di situ rumahnya serem, di pojokan gimana jadi serem, takut, bawaan takut gitu. Padahal kan dia orang beragama gitu, jadi bingung gitu menghadapi ini. Kembali kepada diri kita, Bang. Ingat aja apa kata Allah. Aku mah tergantung perasaan hamba aku kepada. Jadi kembali lagi kepada sangka yang berarti secara tidak langsung kembali lagi semuanya kita kembalikan kepada Allah. Ujungnya biar bagaimanapun mau diputar-putar kemana tetap harus dikembalikan kepada Allah. Ya karena proyek terakhir kita ini nanti ini proyek terakhirnya tetap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, karena Allah juga bilang segala sesuatu itu milik Allah dan kepada Allah semua dikembalikan. Kenapa segala sesuatu ketika kita hidup ini kita tidak kembalikan kepada Allah? Kenapa kita ribut-ribut, kita puyang-puyang? Ya, berarti kembali lagi kepada diri kita. Ya, percaya enggak kalau segala sesuatu itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala sesuatu itu tetap akan kembali kepada kehadirannya Allah. Orang yang terlalu mempercayai tentang hal mistik seperti itu kira-kira gimana Pak Ustaz? Kayak misalnya nih, orang sekarang zaman sekarang itu kan lebih tertarik tentang acara yang berbau gaib gitu kan, nonton gaib, wah buru-buru setel bentuk yang gaib. Nah, impactnya untuk keimanan kita diri sendiri masing-masing itu ada impactnya nggak Pak Ustaz kalau kita terlalu nonton seperti itu? Ya Bang, namanya segala sesuatu itu ya tetap aja ada konsekuensi. Tapi kalau kita mau jujur pada diri sendiri, kalau kita menganggap sesuatu itu kayak hanya tontonan, hanya hiburan, dia hanya akan jadi sebuah hiburan. Tapi kalau sesuatu itu kita pandang mengandung makna, dia akan memiliki makna. Intinya apa Bang? Tergantung perasaan kita itu tadi. Jadi si A, si B, si C, emang siapa yang gerakin? Allah juga Bang. Iya sama. Nah intinya harus segala sesuatunya ya tetap aja kembali kepada Allah. Karena segala sesuatu ini urusannya Allah. Makanya ingat apa kata Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah namanya sesuatu ini tidak terbatas, Mas.
nggak bisa disebutin A, B, C, nggak bisa. Dan hanya Allah yang tahu yang dimaksud dengan sesuatu itu tadi. Semesta ini kan luas menurut manusia, tapi di hadapan Allah kecil kan. Yang besar apa? Ya Allah, Allah yang maha besar. Ya Allah juga kan. Mau kemana ini Allah juga kan? Ya. Intinya ya itu bang tadi. Kita kembali ke Allah. Untuk mencapai kehusuan dalam sholat, seseorang harus mencoba untuk melepaskan sejenak perkara kehidupan dunia. Itu yang kedua, segala sesuatu itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah jelas semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan poin yang ketiga, segala sesuatu itu tergantung prasangka kita terhadap Allah. Itu inti dari apa yang kita bicarakan tadi. Jadi poinnya cuma 3 bang. Berarti tadi apa? Yang pertama dari prasangka ya, maksudnya. Nah, kalau kita itu yang sholat dari ibadah tuh menghilangkan rasa duniawi dulu lah, melepas sejenak ya. Duniawi itu pertama. Kedua apa ya tadi ya, gue lupa. Segala sesuatu itu pasti akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Ya. Intinya segala sesuatu itu tergantung prasangka kita. Tuntas. Cukup 3 hal. Mau minum nggak Mas? Minum dulu kan? Malam minumnya Mas. Santai dulu, jadi minum. Mas Kenzo ada mau nanya? Nanya dong. Ya. Masa gua mulu nanya? Tadi kan udah dibahas panjang lebar terus. Ya nanya lagi biar gua wakilin. 23:38. Nanya lagi. Udah berapa lama? Setengah jam? Belum, 20 menit 40. Ah, 15 menit lagi lah. Nanya dong. Apa? Apa? Ya, 40. Nanya apa? Ini saya usaha gimana nih yang halal? Bisa dimsum. Nah, kalau kita mau ngambil yang sederhana, apa sih? Jangan menghakimi orang lain. Yang dalam artian menganggap diri kita lebih baik dari orang tersebut dan menganggap orang tersebut lebih buruk dari kita. Ya, akhir baik, akhir buruk seseorang itu tidak kita tahu pasti. Itu adalah bagian dari rahasia. Kita manusia nggak berhak. Enggak. Kan banyak ulama-ulama kita terdahulu, ustaz-ustaz kita, kiai-kiai kita, yang latar belakang mereka juga awalnya dianggap nggak baik, dianggap nggak benar, namun pada akhirnya ketika Allah mengangkat derajat mereka, Allah nggak perlu izin siapa-siapa. Itu sebabnya kenapa kita nggak boleh menghujat orang, mencaci maki orang. Karena belum tentu orang yang kita hujat itu lebih buruk dari kita dan kita lebih baik dari dia, belum tentu. Ingat aja, akhir baik, akhir buruk seseorang nggak ada yang tahu pasti kecuali Allah. Agar apa sih? Agar hati kita ini tidak rusak dengan perkara-perkara yang pada dasarnya kita sendiri nggak tahu. Karena itu adalah bagian dari rahasia Allah. Lalu kita enak aja menghujat orang, mengatakan orang itu najis, haram, kafir dan segala macam. Kita nggak tahu. Apalagi sesama saudara kita. Di luar dari saudara kita nggak boleh bagaimana. Jadi yang asik-asik aja dah. Biasanya ini kita melihat dia begitu, kita begini. Begitu kita lihat, ini boleh problemnya lebih baik dari dia. Allah, tolong saya, tolong dia juga ya Allah. Nah, saya doang tolong di sini. Jadi itulah suasana
yang namanya indahnya iman, harumnya iman akan kita rasakan nanti. Kan sudah dipilih sama saudara-saudara. Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya dan dia mencintai diri sendiri. Jadi kita harus belajar. Ini poinnya. Belajarlah kita menerima kesalahan dan keburukan orang lain agar orang lain mau menerima keburukan dan kesalahan kita. Karena pada hakikatnya Allah lah yang maha sempurna. Kita sebagai manusia tidak luput dari sifat salah dan segala macam. Tapi Allah mustahil Allah salah. Karena pada dasarnya Allah adalah yang maha. Manusia adalah manusia yang suatu saat sisi manusiawinya Allah perlihatkan. Untuk apa? Untuk menampakkan wujud kemahabesarannya Allah, bahwa sesungguhnya dialah yang maha sempurna. Jadi kalau ada orang salah, ya namanya manusia ya pasti ada salahnya. Ya, kita juga belum tentu kalau kita salah. Kalau kita ngatain orang lagi jadi salah, ya menganggap orang itu buruk kita baik juga salah. Jadi salah ya. Hanya udah yang adem-adem aja itu. Bagaimana caranya? Ya udah itu. Belajar dan terus belajar. Kembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Karena seperti apa Allah katakan dalam Al-Quran, Maha suci kami Allah, sesungguhnya kami tidak mengetahui kami tidak mengerti apa-apa melainkan pengetahuan dan pengertian yang telah kau berikan kepada kami. Jadi jangan coba-coba mengerti untuk sesuatu yang tidak kita mengerti, jangan coba-coba memahami sesuatu yang tidak kita pahami. Jadi biarlah itu menjadi rahasianya Allah. Ya. Kalau yang kita berbulan aja udah. Ya. Oke aja. Gak usah kita orang suci. Betul. Ya. Udah, karena kita mau uji ini dia mau bontok. Nah, satu lagi mau tanya nih. Satu nih, apa? Kita ini kan diciptakan sebagai manusia yang sempurna. Berarti kan kita bisa melakukan hal ibadah juga. Nah, sedangkan apa yang diciptakan di dunia ini, di alam semesta ini kan yang sempurna adalah manusia tetap. Nah, yang lainnya ini seperti kita taruh tumbuhan, hewan, yang lain-lain, mereka ibadah juga nggak sih sebenarnya? Mereka tetap bertasbih dengan cara hanya Allah yang maha mendengar tasbih mereka seperti apa. Kenapa sih kita dibilang makhluk yang paling sempurna? Ya. Saya bilang secara fisiknya, secara bentuk, dengan karunia-Nya akal itu. Ya. Semua makhluk bertasbih, gunung, laut, semua bertasbih dengan caranya masing-masing. Hanya Allah yang mendengar. Kita mau dengerin besok. Makanya kita nggak boleh menyakiti bahkan tumbuhannya juga pun kita harus hormati. Segala sesuatu yang Allah ciptakan itu kan nggak ada sia-sia, apapun itu betul. Sehingga Allah tidak malu menciptakan seekor nyamuk. Jujur ya. Yeah. Nyamuk demam berdarah. Yang dimatiin sama yang dihidupin nyamuk banyakkan mana? Orang yang meninggal gara-gara nyamuk sama orang yang hidup gara-gara nyamuk banyakkan mana? Hidup gara-gara nyamuk. Nggak maksud. Banyakkan yang hidup gara-gara nyamuk. Berapa pabrik obat nyamuk itu? Ya. Dokter tiap hari ngulik bagaimana caranya menemuin obat buat demam berdarah. Sebabnya siapa? Si nyamuk. Dengan gara-gara wasilah si nyamuk tadi, berapa orang yang bisa dikasih makan sama nyamuk tuh? Ya, artinya bikin mati. Iya. Makanya dia nggak ada yang sia-sia penciptaan Allah, nggak ada. Siapapun, apapun itu, siapapun, nggak ada sia-sia. Intinya tadi kembali itu tadi.
Perasaan kalau perasaan kita kepada ini dan segala sesuatu tolong kembalikan lagi kepada Allah. Karena kita mau bisa apa sih? Kita ngerti apa sih? Kita mah nggak tahu, nggak bisa dan nggak ngerti apa-apa. Orang pengetahuan ini milik Allah, semesta ini milik Allah. Ya berarti kalau semesta dan segala isinya telah milik Allah, secara tidak langsung kita juga milik Allah. Iya betul. Ya, Bisa semua buatan. iya kan? Ya, kenapa kita? Berarti nggak ada yang sia-sia. Cuma Allah yang tahu maksud dari semuanya. Yang jelas tujuan utama manusia diciptakan itu hanya untuk mengabdi kepada Allah. Makanya sebaik-baiknya pengabdian bagaimana? Salah satunya dengan sholat. Bagaimana agar pengabdian itu tidak sia-sia, yang dalam artian tidak belak-belakan? Ya sholatnya berarti harus dibagusin. Bagaimana sholat yang bagus? Ya, laksanakan sholat semata-mata karena Allah, bukan karena hal lain. Lalu bagaimana cara mencapai kekhusyuan dalam sholat itu tadi? Yaitu coba tinggalkan sejenak semua urusan dan perkara dunia yang sedang kita hadapi. Fokus kita kepada Allah. Nah, jadi tetap ujung akhirnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah ya, dan segala sesuatunya itu akan kembalikan lagi kepada Allah. Ya, rapi. Nah, satu lagi Pak Ustadz nih, saya mau tanya nih, terakhir kali nih jawaban, pertanyaan terakhir. Satu mulu. Iya, satu lagi dah, ini udah terakhir nih. Nih, Pak Ustadz setuju nggak kalau misalkan fenomena sekarang ada yang menyebut itu kalau menceram atau berdak itu menjadi ajang bisnis? Ya bang, yang namanya manusia bang, ya, kan sudah pernah cerita kalau seluruh makhluk di muka bumi ini saling berbagi, saling bergotong royong, ya nggak ada kekurangan. Intinya tadi, kenapa? Karena ilmu mahal. Kedua, kalau seluruh ulama-ulama kita termasuk ustaz-ustaz kita disupport dengan sebaik-baiknya, ya sudah jelas baik-baik aja. Jadi kalau abang nanya setuju atau tidak, ya saya mah sebagai manusia saya mah setuju aja. Kebutuhan juga. Iya, bukan masalah kebutuhan lagi bang. Ya namanya manusia ya. Emang kita cukup makan dengan angin? Ya enggak bang, enggak. Itu dia tadi bang, yang saya bilang awal tadi. Kembali lagi ke awal. Jangan pernah menganggap orang itu jelek, jangan pernah menganggap orang itu buruk, jangan pernah. Karena belum tentu kita lebih baik dari dia dan dia lebih buruk dari kita. Itu belum tentu. Adapun kalau penilaian orang tentang A, B, C dan segala macam itu kembalikan kepada diri orang itu. Tapi kita jangan ikut-ikutan bagian dari orang itu, jangan. Ya. Dan kita juga nggak nyalahin orang itu, jangan. Bilang aja sama Allah, ya Allah saya mah kagak ngerti, saya nggak tahu. Karena mau tahu itu sendiri. Udah. Karena itu rahasia Allah. Ya. Jangan saling menghina, jangan saling mencaci, jangan saling menghina. Jadi kalau kita bicara manusia, manusia. Walaupun bagaimana dia ustaz atau haji atau kiai, dia tetap manusia. Iya, itu manusia bang. Ini sudah jelas kita belum lebih baik dari mereka. Terus kenapa kita ngatain? Kenapa kita menghina? Udah kalau dibalikin, lu ngatain gua begitu, emang lu masih makan gua? Cewek lagi. Bontol lu. Jangan. Segala sesuatu itu warna bang, warna-warni dalam kehidupan. Jadi coba dah kita menerima apa yang Allah tetapkan atas diri kita. Allah, apa yang Allah tetapkan atas diri saudara-saudara kita. Kita coba terima. Ingat pesan saya bang, jangan mencaci, jangan memaki, jangan menghina, dan jangan pernah menganggap diri kita ini lebih baik dari diri orang lain. Karena pada hakikatnya
orang lain belum tentu lebih buruk dari kita. Agar apa sih? Agar kita jadi kalau ngomong harus sembarangan. Ya. Sekarang kita ngatain orang buruk, coba tanyain yang buruk siapa? Kita ngomongin orang buruk malah Iya, yang buruk. kita yang buruk bukan dia. Kita yang ngomongin. Iya. Makanya nggak usah. Adem-adem aja yang dalam hati udah. Kita nggak jadi orang yang belajar jadi orang yang mau. Nah, satu lagi Pak Ustadz nih, penutupan nih, apa pesannya kira-kira untuk semua umat ya, untuk menjaga keimanannya sebagai seorang muslim yang baik, menjaga keimanan dalam kehidupan sehari-hari dan Ya kembali kepada ikrar kita pertama ketika kita dalam sholat tadi, punya sholati wa nusuki wa mahyayi wa mamati sholatku, ibadahku, hidupku, kematianku semata-mata karena Tuhan sekalian, bukan karena yang tuh dengerin. Ya udah, kita selesaikan saja perjumpaan kali ini dengan Pak Ustadz Tobi. Ini syutingnya udah malam-malam nih, udah harus istirahat. Pak Ustadz juga mau pulang, ya. Nah, saya Henry dengan Project Barokah. Menurut saya Henry mewakili Project Barokah mengucapkan terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe dan like, dan selalu share postingan kita dan berikan manfaat yang baik, yang positif di channel kami pada orang lain yang banyak, sebarin yang banyak. Nah, untuk Pak Ustadz, untuk pesan-pesannya untuk channel kami. saya udah nggak punya pesan lagi udah. Udah banyakan pesannya. Ayo lanjutin Pak Ustadz. Nggak ada pesan bang. Oh, nggak ada pesan. Pokoknya pesannya terakhir itu yang baik-baik aja dah. Yang baik-baik aja gitu. Oke, sampai jumpa di Project Barokah di video berikutnya. Dah.